Karena pada saat 3 bulan pertama, ukuran rahim itu masih dalam tulang panggul, sering bersendawa. Itu akan normal moms alami pada saat trimester pertama. Akan mual muntah yang berlebihan sampai tidak bisa makan. Itu juga suatu tanda yang harus diperhatikan. Periksakan kandungan moms secara berkala di dokter kandungannya. Atau boleh ke bidan. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada kali ini saya juga akan membahas satu topik di mana yang banyak banget moms yang sering menanyakan hal ini pada saat konsultasi maupun online atau langsung. Nah, pertamanya saya akan menjelaskan dulu apa itu kehamilan dan dibagi berapa fase pada saat kehamilan. Kehamilan itu akan moms jalani selama 9 bulan. Jadi akan dibagi menjadi trimester 1, 2, dan 3. Masing-masing sekitar 3 bulan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai masalah-masalah apa aja atau gejala apa saja yang moms akan alami selama kehamilan di trimester yang pertama. Jadi, pada saat trimester pertama, kebanyakan dari moms akan mengalami perubahan hormonal. Nah, gejala-gejala yang sering terjadi adalah semua gejala-gejala yang berhubungan dengan perubahan hormonal. Apa saja itu akan kita bahas satu persatu. Pertama, moms akan mengalami mual, muntah, dan nafsu makan yang berlebih. Jadi, akan moms mengalami kayak enek, sakit lambung, nyeri, terus sering bersendawa. Itu akan normal moms alami pada saat trimester pertama. Jadi, jangan kaget kalau misalnya pada saat moms hamil, moms sering merasakan rasa lapar, atau perutnya kembung, mual, enek. Itu semua normal, karena akibat dari perubahan hormonal. Jadi, kalau misalnya moms mengalami hal seperti itu, diatur porsi makannya, dibuat lebih sering dan porsi yang lebih kecil. Hal yang kedua, moms juga akan mengalami masalah perubahan pada payudara moms. Kalau yang dulunya sebelum hamil, payudara moms terasa lebih kenyal dan tidak sekencang pada saat moms hamil, itu normal. Jadi pada saat moms hamil trimester pertama, payudara akan lebih sensitif dan ukurannya juga makin bertambah dengan besar. Hal yang ketiga, moms juga akan mengalami perut moms yang akan bertambah menjadi lebih besar. Nah, itu juga normal. Nah, pada saat baru 2 bulan, itu jangan khawatir kalau misalnya moms tidak merasakan perubahan pada perut, ukuran perut. Kan banyak yang bilang, kok udah hamil tapi perutnya masih kecil-kecil aja. Nah, itu nggak usah khawatir, karena pada saat 3 bulan pertama, ukuran rahim itu masih dalam tulang panggul. Jadi masih dilindungi oleh tulang panggul, sehingga rahim itu memang belum menonjol keluar. Jadi nggak usah khawatir, selama hasil USG-nya di trimester pertama itu baik, berarti kandungan moms masih dalam keadaan yang sehat. Hal yang keempat apa? Kalau misalnya moms merasakan lendir di bagian vagina atau misfi itu bertambah banyak, itu juga merupakan salah satu tanda bahwa moms sedang hamil. Jadi selama kehamilan, peredaran darah ke arah vagina itu akan bertambah banyak, sehingga akan mengakibatkan lendir di vagina akan juga semakin banyak. Hal yang kelima, moms juga akan mengalami sering buang air kecil. Jadi kalau misalnya moms sering kok merasa buang air kecilnya jadi tambah sering, kencingnya jadi tambah sering, nah itu nggak usah khawatir. Moms juga harus tetap banyak minum air putih, sehingga itu dapat mengurangi resiko infeksi saluran kencing. Jadi, kenapa sebetulnya moms akan mengalami sering buang air kecilnya itu bisa disebabkan dari ukuran rahim yang bertambah besar dan bertambah berat, sehingga dia mendorong si rahim itu ke bawah. Jadi, sehingga moms akan mengalami sering buang air kecil. Yang keenam adalah moms akan mengalami sembelit. Nah, itu juga moms nggak usah khawatir. Kalau misalnya moms mengalami sembelit dan susah buang air besar, gimana caranya untuk mengurangi? Banyak makan makanan yang berserat seperti buah atau sayuran. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Jadi, itu semua adalah tanda-tanda yang normal yang akan moms alami. Moms, ada beberapa gejala-gejala yang moms harus perhatikan dan jangan anggap enteng. Misalnya, moms sedang sakit kepala yang berlebihan. Itu umumnya juga moms dapat rasakan pada saat trimester pertama. Tapi kalau memang sudah sakit kepala yang berlebihan, sebaiknya moms langsung hubungin dokternya. Hal yang kedua yang moms bisa rasakan adalah misalnya nyeri yang sangat berlebih yang seperti terbakar di daerah ulu hati. Itu juga moms jangan anggap enteng. Kalau misalnya moms sudah mengalami hal seperti itu, sebaiknya langsung ke dokter juga. Dan yang ketiga, kalau misalnya moms udah mual muntah berlebihan, yang kita sebut lebih dari morning sickness. Kalau morning sickness adalah biasanya terjadi pada pagi hari. Tapi kalau misalnya moms merasakan mual muntah yang berlebihan sampai tidak bisa makan,
Itu juga suatu tanda yang harus diperhatikan. Yang keempat adalah kalau misalnya mams tidak bisa buang air besar, misalnya sudah berhari-hari bahkan seminggu tidak bisa buang air besar, padahal mams makannya bagus, itu juga salah satu hal yang juga harus mams perhatikan. Nah, yang paling penting adalah apabila mams merasakan perdarahan atau ngeflek yang kita sebut ada seperti bercak, itu juga langsung hubungin dokternya. Nah, gimana cara untuk menghindari hal-hal tersebut supaya tidak terjadi hal yang harus diperhatikan tadi? Pertama, atur pola makan. Kalau misalnya dulu yang bisa makan 3 kali sehari, ini mams buat menjadi 5 kali sehari dengan porsi total yang sama. Intinya adalah supaya menjaga lambung jangan sampai kosong. Yang berikutnya adalah mams harus banyak minum air putih dan makan makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu untuk membantu pencernaan mams sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, istirahat yang teratur. Juga jangan lupa untuk sedikit berolahraga. Kalau misalnya memang mams merasakan pusing, jangan dilanjutkan olahraganya, tapi istirahatlah yang cukup dan teratur. Yang keempat, periksakan kandungan mams secara berkala di dokter kandungannya, atau boleh ke bidan. Yang kelima, jangan lupa cek laboratorium, cek darah mams, dan cek urin selama kehamilan. Karena dengan mengecek darah, kita dapat mengetahui apakah mams menderita anemia dan penyakit-penyakit lainnya. Yang keenam, bila mams merasakan ngidam, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi ingat, ngidamnya jangan itu-itu aja. Jadi, kita perlu menu makanan yang beragam supaya mams juga dapat asupan gizi yang cukup. Sekian video Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga di-share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya juga dapat menikmati video ini. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.